Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anakku sekalian, yang Bapak cintai sekaligus Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tetap semangat ya. Yuk kita belajar. Baiklah anak-anakku, di pembelajaran 2 ini kita mulai dengan cerita ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, selanjutnya yuk kita mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, karena kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah mengamati rangkaian gambar cerita ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu apa sebenarnya gambar cerita itu? Yuk kita simak penjelasannya. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, yakni cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Yuk tetap fokus dan semangat. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Nah, untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Kemudian langkah-langkahnya apa saja untuk membuat gambar ilustrasi? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, yakni gagasan.
Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya. Kemudian bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, yakni sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Kemudian yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnai. Kemudian, pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Tetap semangat ya anak-anak. Yuk kita lanjut. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Apa itu media alas gambar? Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca, dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Kemudian yang kedua, yakni media pewarna. Media pewarna yang pertama, yakni pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, anak-anakku sekalian, tetap semangat, pantang menyerah. Sekarang kita berkreasi ya. Saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Dengan tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Namun, terlebih dahulu, silahkan kalian buat tabel, teks, dan gambar ilustrasi di buku kalian. Kalian bisa lihat contoh gambar ilustrasi seperti di halaman 9 ya. Selamat mengerjakan. Masih tetap semangat ya anak-anak. Selanjutnya mari kita mencoba untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar. Diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Nah, coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Bapak beri contoh ya. Kelinci kakek dalang sedang menyusui ketiga anaknya yang baru lahir tadi malam. Ketiga anak kelinci kakek dalang sangat lucu-lucu
dan menggemaskan. Baik, selanjutnya kalian teruskan ya. Nah, selanjutnya yuk kita simak cerita Edo berikut ini. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Mari anak-anakku sekalian, tetap semangat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini ya. Nah, adakah yang tahu organ gerak kelinci? Ya, betul. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Baiklah anak-anakku, yuk kita mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Tentunya kamu sudah tahu ya, apa itu binatang mamalia? Nah, betul. Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata ya, yaitu hewan yang bertulang belakang. Di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Nah, coba kamu amati dan identifikasi secara individu ya organ gerak pada hewan-hewan tersebut. Nah, setelah kalian mengamati dan mengidentifikasi secara individu, sekarang silakan kalian buat tabelnya ya di buku kalian, seperti halaman 14. Bapak kasih contoh 1. Ikan. Organ geraknya ialah sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor ikan untuk membantu ikan bergerak maju, mundur, berbelok, ke samping kanan, ke samping kiri, maupun untuk berbalik. Mudah kan? Insya Allah mudah. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Pantang menyerah. Sekarang waktunya kita membaca ya. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air
memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan ya. Untuk mengetahuinya, yuk kita baca berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Lanjut ya. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Baik anak-anakku, berikutnya berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air yang sudah kita baca, sekarang temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Bapak kasih contoh ya. Di paragraf 1, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Mudah kan? Insya Allah mudah. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah ya, tidak terasa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.